Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan kedua kita bahas tentang penyusunan persamaan garis lurus ya, masih di bab persamaan garis lurus kelas 8. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang menghitung gradien ya, kalau diketahui titiknya, kalau diketahui persamaannya. Nah, sekarang kelanjutannya yaitu tentang persamaan garis lurus. Nah, di sini ada beberapa tipe persamaan garis lurus. Jadi untuk yang gradien kemarin jangan dilupakan dulu ya, karena itu nanti untuk dipakai di persamaan garis lurus. Nah, empat tipe ini, tipe yang pertama itu jika diketahui gradien M-nya dan melalui titik pangkal O 0,0 ya. Jadi kalau di soal nanti ada gradiennya, terus diketahui juga titik pangkalnya yaitu 0,0, maka bentuk persamaannya itu adalah Y sama dengan MX. Ya, diingat-ingat itu bentuk atau tipe yang pertama. Tipe yang kedua, jika diketahui gradien M dan melalui titik 0, C. Nah, kenapa C-nya saya merah-merah? Karena ini nanti untuk dimasukkan di bentuk persamaannya. Gitu. Jadi gradiennya M terus melalui titik X-nya 0, Y-nya C. Atau Y-nya itu ada nanti suatu angka. Misalnya di sini 2 gitu, 0,2. Nah, maka bentuk persamaannya Y sama dengan MX plus C, MX plus 2 gitu. M-nya juga nanti dimasukkan ya, seperti itu. Nah, untuk yang nomor 1 dan 2 ini masih tergolong mudah. Kenapa? Karena kalian tidak perlu menghitung gitu. Nah, baru nih yang nomor 3. Tipe yang ketiga ini sering sekali muncul dan ini nanti yang akan sering kita gunakan. Banyak variasi soalnya dari tipe yang ketiga ini. Nah, untuk tipe yang ketiga ini jika diketahui gradien M dan melalui titik X1, Y1 ya. Jadi misalnya dia melalui titik 2,3 atau 3,5 atau 4,-1 misalnya seperti itu. Jadi ada nilainya X1 Y1-nya gitu. Kalau yang tipe kedua tadi kan hampir sama ya, tapi kalau tipe yang kedua itu X-nya 0 gitu. Cuman kalau untuk tipe yang ketiga itu X sama Y-nya bisa berapa saja ya. Bentuk persamaannya apa? Bentuk persamaannya adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, nanti untuk yang kalian substitusikan itu adalah nilai Y1, M, dan X1. Y1 kalian ambil dari titik ini ya. X1, Y1. Nah, Y1-nya di sini kalian masukkan. Y-nya tidak usah dimasukkan ya, Y-nya tetap ditulis Y. Terus untuk M, nanti kalian masukkan juga gradiennya. X-nya tetap ditulis X, baru X1-nya kalian ganti dengan nilai yang diketahui nanti, gitu. Ya. Selanjutnya tipe yang keempat. Nah, ini berbeda dengan teman-temannya yang lain nih. Kalau yang tadi tipe 1 sampai 3 dia ada gradiennya. Sedangkan untuk tipe 4 itu tidak ada gradiennya. Tapi dia diketahuinya adalah 2 titik. Nah, kalau diketahui 2 titik seperti ini, persamaan garisnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, diperhatikan baik-baik. Jadi yang kalian masukkan adalah X1 Y1-nya. Untuk X dan Y saja itu tidak perlu dimasukkan angka. Ya, itu tulis aja ulang X dan Y-nya gitu. Nah, di sini diingat ya, yang belakang itu pasti sama. Jadi di sini Y1, bawahnya juga Y1. Terus di sini X1, bawahnya juga X1 gitu. Cara ngeceknya nanti kalian masukinnya benar atau enggak sih gitu ya. Oke, kalau cuman bentuk-bentuknya seperti ini kalian nanti pasti bingung. Jadi kita bahas untuk contoh-contoh dalam penerapan soalnya itu seperti apa gitu ya. Nah, contoh yang bentuk pertama. Tentukan persamaan garis berikut. Nah, yang A dulu nih. Melalui pangkal koordinat dan bergradien min 2 1 per 2. Nah, melalui pangkal koordinat, oh berarti 0,0. Berarti bentuk pertama gitu. Nah, sudah tinggal boleh ditulis diketahuinya. Jadi gradiennya min 2 1 per 2. M-nya sama dengan min 2 1 per 2. Melalui titik pangkal atau koordinat pangkalnya 0,0. Nah,
Persamaannya tadi ya, Y sama dengan MX, berarti tinggal dimasukkan saja. M-nya min 2 1 per 2, sudah selesai. Y sama dengan min 2 1 per 2 X, gitu. Nah, contoh yang kedua, garis G melalui pangkal koordinat dan titik 3,2. Nah, melalui pangkal koordinat tapi kok ada titiknya lagi gitu ya. Padahal harusnya yang diketahui adalah gradien dan pangkal koordinatnya. Nah, terus gimana ya? Jadi, kalau soalnya seperti ini, maka kalian cari dulu gradiennya. Gradiennya bisa dicari dari titiknya ini, 3,2. Nah, jadi gradien kalau diketahui titiknya, kita bisa cari dengan rumus Y per X. Nah, jadi tinggal masukkan aja. Y-nya berapa di sini? Y-nya 2. X-nya adalah 3. Jadi gradiennya adalah 2 per 3 atau M-nya adalah 2 per 3 gitu. Tidak semua soal langsung diketahui gradiennya. Jadi bisa juga soalnya seperti yang B. Gradiennya harus dicari dulu gitu. Yang penting kalian sudah ada bayangan nih, kira-kira dia masuknya bentuk keberapa sih gitu ya. Nah, baru kita selesaikan dengan persamaan garis lurus bentuk pertamanya. Y sama dengan MX, tinggal dimasukkan M-nya. M-nya adalah 2 per 3, berarti Y sama dengan 2 per 3 X. Selanjutnya contoh bentuk kedua. Masih ingat ya, bentuk kedua tadi bergradien M dan titiknya adalah 0, C. Ya, X-nya 0, Y-nya adalah C. Nah, di sini yang A dulu. Garis bergradien 4 dan melalui titik 0, min 7. Ya. Jadi bisa kalian tulis dulu kalau misalnya kalian agar tidak bingung nih ya. M-nya sama dengan 4, terus titiknya 0, min 7, berarti C-nya adalah min 7. Nah, kalau sudah tinggal kalian tulis saja persamaannya bentuk kedua. Y sama dengan MX plus C, tinggal dimasukkan ya. M-nya adalah 4, C-nya adalah min 7. Jadi kita punya persamaannya adalah Y sama dengan 4X min 7. Nah, selanjutnya yang B, diketahui garis bergradien min 3, 1 per 2 dan melalui titik 0,5. Sama ya. Jadi gradiennya adalah min 3, 1 per 2, terus titiknya 0,5, berarti C-nya adalah 5. Tinggal masukkan ke persamaan garisnya. Y sama dengan MX plus C, berarti Y sama dengan M-nya min 3, 1 per 2, X plus C-nya adalah 5. Gitu. Nah, ini masih gampang nih contoh 1, 2 ya. Baru kita ke contoh 3. Seperti yang tadi saya jelaskan, dia banyak sekali dipakai karena nanti akan banyak variasi soalnya. Nah, ini untuk variasi yang pertama. Ini yang paling umum dan paling gampang. Jadi diperhatikan baik-baik cara menghitungnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A min 2,1 dan gradien 2 ya. Jadi diketahui gradiennya, diketahui satu titik X1 Y1 ya. Jadi gradiennya 2, berarti M-nya sama dengan 2. Melalui titik min 2,1, berarti X1-nya adalah min 2, Y1-nya adalah 1. Baru kita masuk ke persamaan garis lurusnya. Ya, persamaan garis lurusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ya, tinggal dimasukkan. Y-nya tulis ulang, dikurang, Y1-nya berapa tadi? Y1-nya 1. M-nya berapa? M-nya 2. X-nya tulis ulang, dikurang, X1-nya min 2. Nah, ini hati-hati ya. Ini yang sering kali salah ya. Jadi di sini sudah ada tanda kurangnya dari rumus ya. Berarti kalau misalnya X kalian itu minnya ada 2 jadinya ya. X dikurang min 2. Min nanti hasilnya jadi plus. Nah, kalau sudah tinggal kita hitung biasa di perkalian aljabar ya. Jadi 2 kali X, 2X, 2 kali 2, 4. Y min 1 tulis ulang karena belum kita hitung. Kalau sudah, nah ini nanti bentuk persamaan akhirnya tergantung pilihan jawabannya ya. Kalau misalnya pilihan jawabannya Y-nya sebelah di ruas kiri sendirian, selebihnya ditaruh di ruas kanan, ya udah ikutin. Tapi kalau misalnya bentuk yang ada variabelnya sebelah kiri, konstanta sebelah kanan, ya ikuti aja ya, tinggal dipindah-pindah saja. Ya sudah, kalau ini berarti saya ingin membuat seperti bentuk umum yang Y sama dengan MX plus C. Nah, berarti Y-nya harus sendirian di sebelah kiri, min satunya kita rubah ke sebelah kanan. Berarti kita punya 2X plus 4 min 1 menjadi plus 1.
Berarti kita punya Y sama dengan 2X plus 5. Nah, ini adalah persamaan garis lurusnya gitu. Nah, lanjut ke contoh bentuk keempat. Nah, diingat ya, tadi bentuk keempat adalah yang tidak punya gradien, tapi dia diketahui dua titiknya. Nah, di sini diketahui persamaan garis yang melalui titik A min 7,4 dan B 5,-3. Ya, kalau seperti ini sebenarnya bisa aja kalian langsung ke rumusnya ya. Tapi saya sarankan kalian menuliskan dulu, uraikan dulu X1-nya apa, Y1-nya apa, X2-nya apa, Y2-nya apa. Kenapa? Karena nanti kalian itu banyak salah di sini. Banyak salah tuh memasukkannya. Misalnya harusnya X1 kalian masukkan di Y1 gitu. Atau misalnya Y2 kalian masukkan ke Y1 gitu. Nah, jadi ini cukup gampang, cuman banyak terjadi errornya gitu. Errornya kenapa? Karena kurang teliti itu. Maka dari itu cara mencegahnya bagaimana? Tulis dulu saja ya titik masing-masing titiknya. Jadi di sini kita tulis aja nih. X1-nya berarti berapa? Min 7. Y1-nya adalah 4. X2-nya adalah 5. Y2-nya min 3. Nah, kalau sudah baru kita masuk ke rumus. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Tinggal dimasukkan, Y-nya tulis ulang, dikurang Y1-nya adalah 4, ya, per Y2-nya adalah min 3, dikurang Y1-nya adalah 4. Terus X-nya juga sama, X dikurang X1, berarti X dikurang min 7. Hati-hati minnya double ya. Jangan ditulis satu saja, nanti kalian korupsi ya kalau seperti itu. Jadi kalau minnya ada 2, tetap ditulis 2 ya. Berarti dikurang min 7, terus yang bawah adalah X2 berarti 5 dikurang X1 dikurang min 7. Nah, kalau sudah kita hitung yang bisa dihitung. Y min 4 tidak bisa dihitung, maka ditulis ulang. Min 3 min 4 berarti min 7. X min 7 berarti X plus 7. Yang bawah 5 dikurang min 7 jadinya 5 plus 7 hasilnya 12. Nah, kalau sudah sampai step ini ya, kita kan sudah tidak bisa menghitung lagi nih ya. Sudah tidak bisa dihitung lagi per sukunya, maka tinggal kita kalikan silang ya. Jadi 12 kita kalikan dengan Y min 4 ya di sebelah kiri. Terus min 7 kita kalikan dengan X plus 7 di sebelah kanan. Kalau sudah bentuknya sudah seperti ini dikalikan satu per satu. 12 kali Y, 12Y. 12 kali min 4, min 4, 8. Yang ini juga sama. Min 7 kali X, min 7X, min 7 kali 7, min 4, 9. Nah, kalau sudah, yang ini Ustazah pengen variabelnya ditaruh di sebelah kiri semua, konstanta ditaruh di sebelah kanan. Nah, berarti 12Y-nya tetap, min 7X berarti menjadi 7X. Min 49-nya tetap, min 48 berarti menjadi plus 48. Kalau sudah, hitung yang bisa dihitung, berarti 7X plus 12Y ini tetap karena nggak bisa dijumlahkan. Nah, baru yang min 49 ditambah 48 hasilnya adalah min 1. Gitu. Ya, itu contoh pertama untuk bentuk keempat. Sekarang kita coba contoh yang kedua. Nah, tentukan persamaan garis yang melalui titik 7,0 dan 0,-12. Sama ya caranya. Kalian uraikan dulu saja. Jadi X1-nya 7, Y1-nya 0. X2-nya 0, Y2-nya min 12. Kalau sudah masuk ke rumus, nah baru kita masukkan. Nah, hati-hati di sini. Walaupun di sini nilainya 0, tapi kalian harus tulis dulu di awal ya. Jadi jangan mentang-mentang 0 terus tidak kalian tulis ya. Nah, ini nanti sering salahnya di sini. Kenapa? Karena nanti berpengaruh ke tanda. Gitu. Nah, kita masukkan satu-satu. Y dikurang Y1. Y1-nya adalah 0. Y2 dikurang Y1. Berarti Y2-nya min 12. Y1-nya juga 0. X dikurang X1. Berarti X dikurang X1-nya 7. X2 dikurang X1. X2-nya 0. X1-nya 7. Berarti 0 min 7. Nah, cara ngeceknya, kalian memasukkannya sudah benar atau belum? Ya, dilihat. Tadi saya bilang yang belakang itu harus sama. Ya, yang belakang itu harus sama. Jadi kalau di sininya kamu 0, nah yang bawah itu juga pasti 0, gitu ya. Terus yang di sininya min 7,
yang bawah juga min 7 gitu ya. Nah, ini pasti kalau sudah seperti ini kemungkinan benarnya lebih besar gitu. Nah, kalau misalnya kalian dalam memasukkan terus yang atas sama yang bawah beda, misalnya di sini min 0, di sininya min 5 atau min 7. Nah, berarti ada yang salah tuh. Jadi cek lagi ya, cek ulang lagi gitu. Kalau sudah seperti ini baru kita jumlahkan. Y dikurang 0 tetap Y ya. Min 12 kurang 0, min 12. X min 7, tetap ditulis X min 7. 0 dikurang 7. Nah, ini yang sering salah. Makanya 0-nya harus ditulis. Ya. Karena kalau misalnya 0-nya tidak kalian tulis, X1-nya tadi berapa? 7. Nanti kalian 7, bukan min 7 hasilnya. Gitu ya. Padahal 0 dikurang 7 hasilnya adalah min 7. Nah, kalau sudah seperti ini, dikalikan silang seperti yang tadi. Berarti min 7 kalikan dengan Y, min 7Y. Min 12 kalikan dengan X min 7, berarti min 12 kali X min 12X. Min 12 kali min 7 adalah plus 84. Kalau sudah bentuknya seperti yang tadi saja, jadi yang variabel di sebelah kiri, konstanta sebelah kanan. Min 12X berarti menjadi 12X. Persamaan akhirnya kita punya 12X min 7Y sama dengan 84. Ya. Paham ya sampai sini ya? Sudah ada masing-masing contohnya setiap bentuk. Jadi bentuk pertama sampai keempat. Nah, sekarang variasi soalnya ya. Kebanyakan memang variasinya itu ada di bentuk ketiga. Nah, variasi soal bentuk ketiga, jadi langkah-langkah pengerjaannya sebenarnya nanti itu sama aja semuanya. Cuman beda nanti di soalnya saja. Ada yang diketahui titiknya, ada yang diketahui nanti persamaannya gitu. Nah, langkah-langkah pengerjaannya adalah langkah pertama, kalian cari dulu nilai M-nya. Ya, kalau M-nya tidak langsung diketahui. Gitu. Nah, nanti bentuknya itu bisa dia itu diketahui persamaannya, bisa juga diketahui titiknya. Baru kalian cari M-nya. Masih ingat ya? Kalau diketahui titiknya berarti M-nya adalah delta Y per delta X. Tapi kalau diketahui persamaannya, maka M-nya adalah min A per B. Nanti dibuka lagi catatannya. Nah, setelah dapat M-nya, langkah yang kedua, perhatikan apakah garis itu sejajar atau tegak lurus. Nah, ini perhatikan dari soalnya. Nanti dari soalnya akan ada tulisan dia itu sejajar atau tegak lurus. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi kalau dia garisnya sejajar, maka M-nya itu sama atau gradiennya itu sama. Ya, masih ingat ya garis sejajar? Jadi kalau dia miring ke kanan, dia sejajar dengan yang miring ke kanan juga gitu. Ya, kalau tegak lurus bedanya gradiennya itu kalau dikalikan hasilnya min 1. Ya, M1 kali M2-nya sama dengan min 1 gitu. Terus, nah ini cara lainnya biar kalian gampang menghitungnya. Jadi kalau tegak lurus ya, cara gampangnya adalah kalian tinggal cari lawannya saja. Maksudnya gimana? Jadi misalnya dia itu penyebut, berarti kalian jadikan pembilang. Semula dia pembilang, maka kalian jadikan penyebut. Semula dia negatif, kalian jadikan positif gitu. Nah, contohnya seperti ini. M1-nya misal diketahui 1/2. Maka M2-nya, kalau dia tegak lurus ya, M2-nya berarti tinggal dibalik saja. 1/2 dibalik posisinya menjadi 2/1. Nah, M1-nya positif, berarti M2-nya kebalikannya, yaitu negatif. Nah, min 2/1 itu sama dengan min 2. Gitu. Contoh yang kedua, misal M1-nya kita punya 5. Maka M2-nya berapa? Tinggal dibalik. 5 ini kan kalau kita tulis lengkap berarti menjadi 5/1 kan? 5/1 kalau dibalik menjadi 1/5. Ya, karena di sini positif, maka M2-nya negatif atau berkebalikan. Nah, kalau sudah mencari M-nya, terus sudah tahu juga dia sejajar atau tegak lurus, ya, sudah dicari M2-nya, maka tinggal diselesaikan menggunakan persamaan yang sudah ada, yaitu Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, kita ke contoh variasi yang pertama.
Tentukan persamaan garis yang melalui titik 12, min 8 dan sejajar garis 5x plus 2y sama dengan 14. Nah, ini ya. Jadi dia sejajar. Berarti kalian sudah harus mikir, oh berarti gradiennya sama. Kita tinggal cari gradiennya. Nah, biasanya kalian bingungnya yang mana yang harus dicari gradiennya ya. Apakah yang titik ini, apakah titik 12, min 8 ataukah yang garisnya 5x plus 2y sama dengan 14. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian lihat nih ya kalimatnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik. Melalui titik ini berarti x1, y1-nya. Jadi jangan dicari gradiennya. Ini nanti untuk bekal kalian dimasukkan ke persamaan garis lurusnya. Berarti yang mana yang dicari gradiennya? Berarti yang garis ini ya. 5x plus 2y sama dengan 14. Nah, ini yang kita cari gradiennya. Nah, ingat ya bentuknya ax plus by sama dengan c. Berarti m-nya adalah min a per b. A itu apa? A itu koefisien dari x. Jangan sampai salah. Y itu adalah koefisien dari B itu adalah koefisien dari Y ya. Jadi M itu sama dengan min A per B menjadi min 5 per 2. Nah, kalau sudah karena dia sejajar ya, maka M1-nya sama dengan M2 berarti tetap min 5 per 2 gitu. Nah, yang dimasukkan ke persamaan ini adalah M2 ya. Jadi bukan M awal lagi. Cuman karena dia sejajar ya udah sama aja gitu ya. Sudah tinggal dimasukkan seperti yang tadi, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya berapa? Nah, Y1-nya yang tadi nih, yang kita simpen dulu nih titiknya. Y1-nya adalah min 8, berarti dikurang min 8. Ingat min nanti ya. Terus M-nya berapa? M-nya tinggal dimasukkan min 5 per 2. X min X1-nya berapa? X1-nya adalah 12. Nah, kalau sudah min menjadi plus, berarti Y plus 8 sama dengan ini tinggal kita kalikan satu-satu. Min 5 per 2 kali X, min 5 per 2 X, min 5 per 2 kali min 12. Tinggal coret-coret ya. 12 dengan 2 bisa disederhanakan. Jadi 6, 6 kali 5, 30. Nah, kalau sudah bentuknya kita rubah menjadi seperti yang tadi saja. Jadi variabel sebelah kiri semua, konstanta sebelah kanan. Berarti min 5 per 2X sebelah kanan menjadi 5 per 2X di sebelah kiri. Ditambah Y, terus 30 tetap, 8 sebelah kiri menjadi min 8 di sebelah kanan. Kalau sudah tinggal dihitung 30 kurang 8, 22. Nah, kita punya persamaannya adalah 5 per 2X plus Y sama dengan 22. Sebenarnya seperti ini saja sudah benar, sudah tidak apa-apa kalau dia uraian. Cuman kalau misalnya nanti dia pilihan ganda, dan di pilihan gandanya itu tidak ada yang pecahan ya, maka bisa nih ya, pecahannya ini kalian rubah menjadi bilangan bulat biasa. Caranya gimana? Tinggal dikalikan semua sukunya dengan penyebutnya atau yang bawah ini nih. Jadi kalau di sini pecahannya 5 per 2, penyebutnya berapa? 2. Jadi nanti semua sukunya kalian kalikan dengan 2. 5 per 2x kali 2. 2 coret, berarti tinggal 5x. Ditambah y dikali 2, berarti 2y. 22 dikali 2, berarti 44. Nah, persamaannya menjadi ini. Jadi sudah tidak ada pernya lagi gitu. Persamaan akhirnya kita punya 5x plus 2y sama dengan 44 gitu. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 6, min 8 dan tegak lurus garis 2x plus 5y plus 10 sama dengan 0. Hampir sama seperti yang tadi ya. Jadi yang kita cari gradiennya adalah dari persamaan garisnya ini. Nah, ini kita cari gradiennya. Baru nanti titiknya ini untuk dimasukkan ke persamaan garis lurusnya. Oke, kita cari gradiennya dulu, M1-nya dulu. Gradiennya berarti min A per B, berarti min 2 per 5. Nah, karena tegak lurus, diingat lagi tadi, kalau dia itu tegak lurus, maka gradiennya kalau dikalikan hasilnya harus min 1. Nah, M yang sudah kita cari di atas tadi itu adalah M1-nya. Maka bisa kita masukkan min 2 per 5 kali M2. Min 2 per 5 M2 sama dengan min 1. Terus tinggal dikalikan silang ya. Min 2 M2 sama dengan 5 kita kalikan dengan min 1 ya. Berarti min 1 kali 5.
Berarti kita punya M2-nya sama dengan min 1 kali 5 berapa? Min 5 per min 2. Hasilnya berarti min dibagi min, hasilnya positif. Berarti positif 5 per 2. Nah, ini yang kita pakai nanti M-nya ya. Jadi sudah bukan pakai M yang atas lagi, tapi M yang kita cari kedua ini. Nah, kalau cara yang langsungnya tadi gimana? Cara yang langsungnya tadi tinggal dibalik saja ya. Tadi M1-nya kalian punya min 2 per 5. Berarti kebalikannya berapa? 5 per 2. Sudah cukup seperti itu aja. 5 per 2, terus di sini negatif, berarti kebalikannya menjadi positif gitu. Nah, kalau sudah tinggal dimasukkan ke rumus bentuk ketiga, yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Masukkan Y1 X1-nya, titiknya min 6 dan min 8. Y1-nya min 8, X1-nya min 6. Kalau sudah tinggal dijumlah saja. Min jadi plus, min jadi plus. Nanti seperti yang tadi ya, sama ya langkahnya. Karena dia pecahan, kalau kalian maunya dia tidak pecahan, maka tinggal dikalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya berapa? 2. Berarti semua ruasnya kalian kalikan dengan 2. Maka hasil akhirnya menjadi 5x plus 2y sama dengan 14. Nah, masih ada contoh lagi yang terakhir ya, yang ketiga. Nah, perhatikan di sini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 4, min 3 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik 3, min 4 dan min 1,2. Nah, kok ini semuanya titik ya? Nggak ada persamaan garisnya. Berarti mana yang harus dicari gradiennya? Coba lihat lagi kata-katanya. Melalui titik min 4, min 3. Nah, ini berarti kita keep ya. Ya, kita simpan untuk nanti dimasukkan ke persamaan garis lurusnya. Berarti selain itu yang kita cari gradiennya. Nah, tegak lurus garis, nah ini yang kita cari gradiennya. Jadi 3, min 4 dan min 1,2 ini kita cari gradiennya. Masih diingat ya, mencari gradien jika diketahui dua titik. Maka rumusnya adalah delta Y per delta X atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Titiknya tadi 3, min 4 dan min 1,2. Berarti X1-nya 3, Y1-nya min 4. X2-nya min 1, Y2-nya 2. Tinggal masukkan saja. Y2-nya adalah 2, dikurang Y1-nya adalah min 4, dikurang min 4. Minnya double ya. X2-nya adalah min 1, X1-nya adalah 3, berarti min 1, min 3. Berarti kita punya 2 dikurang min 4 adalah 6. Min 1, min 3 adalah min 4. Berarti kita punya, bisa disederhanakan ya, 6 dibagi min 4 menjadi min 3 per 2. Nah, hati-hati, jangan langsung dipakai M-nya, karena dia tegak lurus. Kalau tegak lurus, nah ini kita pakai cara yang langsung saja ya. Tinggal dibalik saja, 3 per 2 menjadi 2 per 3. Semula negatif, berarti menjadi positif. Gitu. Ya, kalau sudah tinggal dimasukkan ke persamaannya ya. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi ya. Masukkan X1 Y1-nya. Nanti kalau kita dapat dia nilainya ada pecahannya, boleh kita jadikan bilangan bulat biasa, tinggal dikalikan dengan penyebutnya. Kalau di sini penyebutnya 3, di sini juga 3, maka semua ruas kita kalikan dengan 3. Nah, masalahnya kalau misalnya dia penyebutnya nggak sama gimana ya? Jadi misalnya di sini min 2 per 3, terus di sini adalah min 3 per 5 misalnya. Nah, kan beda ya. Di sini 3, di sini 5. Maka kalian kalikan dengan KPK-nya. KPK 3 dan 5 berapa? 15. Berarti semuanya, semua ruas ini kalian kalikan dengan 15. Gitu caranya ya. Baik, hasil akhir dari contoh yang ketiga ini adalah min 2x plus 3y sama dengan min 1. Nah, sudah selesai materi kita hari ini. Jadi untuk tugas latihannya, ini tugas latihan kalian kerjakan di pekan genap ya, tugas pekan kedua Oktober. Nanti pekan genap kalian silakan kerjakan uji kompetensi bab 4 halaman 152, nomornya yang ini ya. Nanti kalian kerjakannya sesuai petunjuk. Jadi kerjakan dulu di buku latihan lengkap dengan cara seperti biasa ya. Terus baru nanti salin jawabannya di assignment. Nah, nanti kalian foto, akan ada foto ya di assignment-nya. Kalian foto nanti di uploadnya di assignment ya, jangan ke folder ya. Nah,
Jadi kerjakan dulu aja di buku latihan, baru kalian salin di assignment. Jangan lupa disalin ke assignment-nya. Dan ingat, waktu kalian mengerjakan tugas itu sangat panjang ya, seminggu lebih bahkan, maka saya tidak mau kalau ada yang telat-telat mengumpulkan atau nunggu dulu ditagih tugasnya baru mengumpulkan ya. Jadi harus kesadaran diri masing-masing. Silakan nanti dikerjakan dan dikumpulkan sesuai deadline yang sudah Ustazah tuliskan di assignment-nya. Baik, sekian materi kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga Allah mudahkan kalian dalam memahami materi dan mengerjakan soal latihannya. Barakallahu fikum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.